Halo semuanya, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama gue di sini guys, di hari Senin ini di tanggal 15 Desember 2025 ya guys. Gue masih melanjutkan game Harvest Moon Back to Nature ya guys. Yang dimana hari ini tuh tepat sekali guys, ada di tanggal 29 musim winter. Ada juga ulang tahunnya Zev. Dia itu adalah pemilik supermarket guys. Iya, dia itu Zev, pemilik supermarket, dan hari ini tepat banget di hari ulang tahunnya tanggal 29 musim winter guys. Jadi di tanggal 29 musim winter ini dari gamenya tuh gue akan memberikan hadiah ulang tahun obat-obatan ya. Karena Zev itu sangat suka menerimanya obat. Iya, pokoknya dia nih gue baca dulu sedikit apa deskripsinya ya guys ya. Pokoknya sedikit sih, Zev itu hanya beberapa aja ya. Ini ya, gue baca dulu ya. Zev adalah pemilik supermarket yang agak pasif. Jadi dia kalau masalah kayak hutang-hutang gitu guys, dia pasti paling pasif ya. Oke, nah sekarang tempat menemuinya guys. Zev itu tempat menemuinya sehari-hari dia selalu ada di supermarket kecuali hari Selasa dan Minggu. Tapi kalau dari gamenya guys, ini tuh hari Minggu guys. Sedangkan Minggu kan dia ada di supermarket, kecuali hari Selasa dan Minggu. Nah, yang keduanya itu guys, pada hari Selasa dan Minggu dia ada dalam pintu yang terkunci atau ada di klinik. Jadi kita nggak bisa masuk menemui Zev guys. Caranya untuk menemukan Zev, gue ada triknya guys. Caranya nanti kalian lihat aja ya. Pokoknya gue akan bawa dulu obat aja guys. Dia ini kan kesukaannya Zev ya, sangat favorit gitu. Dia sangat suka menerima itu apa? Obat-obatan Zev itu guys. Betul. Dan Zev itu suka menerimanya hanya bunga dan telur rebus pak. Kalau nggak salah tahun lalu tuh gue kasih bunga kalau nggak salah guys. Kalau gue nggak salah inget ya. Ya, terus dia tuh sangat tidak suka menerima rumput liar dan biji. Siapa juga suka rumput liar. Biji kan karena dia menjual ya. Jadi ya buat apa juga dia terima. Jadi mending dia jual aja gitu. Terus pasangannya itu ya Sasa itu guys. Sasa itu udah juga berulang tahun kalau nggak salah ya. Tunggu gue cek dulu. Nah, Sasa itu ulang tahunnya 30 musim semi. Nanti guys, musim spring ya. Iya betul sekali, musim spring guys. Itu akhir musim spring. Sasa istrinya dari Zev tuh baru ulang tahun. Iya, jadi udah lewat ya. Dan nanti akan ketemu di tahun ketiga. Ya itu aja sih guys tentang Zev tuh, sedikit cerita Zev. Pokoknya salah satu kejadiannya tuh ada salah satu peristiwa yang itu terjadi, hanya ada satu peristiwa Zev itu guys. Pokoknya ada di mana episode gue tuh tahun lalu kalau nggak salah guys. Ya yang pasti tahun lalu sih. Pokoknya ada suatu hari itu Zev melakukan obral walaupun tidak lebih murah. Penduduk desa mengira hal ini karena dia ada masalah dengan tagihannya, karena penduduk sering tidak membayar dan mengira dia akan bangkrut. Penduduk desa membayar semua barang yang pernah mereka ambil tanpa membayar kepadanya. Zev sangat gembira. Zev akan lebih menyukaimu jika peristiwa itu terjadi. Karena udah terjadi peristiwa ini guys, jadi Zev itu sudah sangat menyukai gue guys. Jadi udah baiklah, kita udah berteman baik itu guys. Pokoknya ada episode itu dimana ngiranya beberapa warga tuh yang pernah membeli barang belum membayar, dia mengira mungkin karena bangkrut, tapi ternyata dia kan untuk mengobral barangnya gitu katanya guys. Pokoknya ada peristiwanya deh. Kalian kalau mau tahu bisa cek aja, scroll ke bawah, pasti gue yakin ada sih guys tentang itu ya. Iya, oke. Gue lanjut lagi ke sini ya. Ini gue ada di kandang sapi guys. Tadi udah di kandang kuda, udah gue sikat juga, tapi nggak gue keluarin guys karena sayangnya masih musim salju guys. Masih turun juga tuh salju guys, sayangnya. Iya, jadi nggak bisa gue keluarin, takutnya sakit ya guys. Oh iya, ini gue jadikan dulu madus apa tuh, bukan madu guys, sorry. Keju. Iya, milknya gue jadikan cheese dulu 4 aja sih guys. Cuman nanti gue rasa di akhir musim gue akan coba di 30 musim winternya gue akan coba jual semua mungkin ya guys. Ya tinggal 30-nya ya ada tahun baru sih guys. Iya. Pesta tahun baru, dan tanggal satunya nanti satu musim spring, yang nanti tuh spring atau semi tuh akan gue uploadnya nanti guys di minggu pertama atau di bulan pertama bulan Januari 2026 guys. Ya jadi ini gue rasa cukup sih guys, pas loh. Gue tuh upload tuh kan 1 minggu 2 kali ya. Jadi berarti otomatis sebulan tuh cuma 8. Menurut gue cukup ini guys, semua tuh dapat sih. Iya. Semua musim, jadi hitung-hitung pas setahun sih guys. Iya kan?
Ya, jadi biar pas aja sih guys. Jadi nanti gue di tanggal berapa ya, Desember ke tanggal 22, tanggal 26 tuh gue udah nggak akan ngupload guys. Dan terakhir ya pasti minggu ini di hari Jumat ini guys. Terakhir gue upload ya. Betul, tanggal 22, tanggal 26 dan tanggal 29 itu nggak akan gue upload guys. Bulan Desember ya. Ya, terakhir itu Desember tanggal 19 Desember guys. Terakhir gue upload ya. Jumatnya terakhir. Oke, itu aja sedikit dari gue guys ya. Pokoknya nanti kita seru-seruan lagi nanti di akhir musim dan di awal musim, gue yakin banyak acara yang seru guys. Ya, oke. Tadi dari kandang sapi udah selesai, gue kasih pakan, udah selesai juga gue perah semua susu sapinya ya. Nah, sepertinya sapi dua agak sakit guys tadi setelah gue cek ya. Iya, sepertinya kesian ya, karena kalau nggak salah gue lupa sikat kalau nggak salah guys, tanggal 28 dan tanggal 27-nya gitu, ada yang kelewat deh pokoknya. Entah domba 1 atau domba 2, tapi sepertinya domba 2 guys, karena domba 2 kan baru dibeli tuh. Jadi masih sangat rentan untuk terkena penyakit gitu guys, kesian sih kalau sampai tewas. Itu mungkin hewan pertama yang mati kali guys di tangan gue ya, karena sebelum-sebelumnya belum pernah ada yang mati. Antara sapi, ayam belum ada yang pernah mati satu ekor pun guys ya. Jadi kalau mati ya sorry guys, itu mungkin hanya kesalahan ya guys. Iya, karena ada sehari nggak gue sikat tuh sapi domba 2 karena mungkin terlewat juga dan gue lupa guys. Jadi sayangnya sakit deh, terjangkit sakit ya. Oke, ini gue jadikan mayonnaise aja semua guys. Enggak semua, seperti biasa aja, sisain 1 mungkin guys, atau sisain 4 yang gue langsung jual atau gue coba buat mayonnaise aja gitu guys. Oke, kita jadikan semua yang ada dalam tas nih. Oh, selesai guys, sudah semuanya. Dan ambil lagi nih, kita jadikan mayonnaise lagi guys. Tapi oh ya, keburu. Oke, sisa 3 tuh yang jadikan mayonnaise ya, palingan gue simpan sih, langsung jual atau gue jadikan mayonnaise, lihat nanti aja ya guys. Oke, masuk dulu aja semua ya. Itu guys, hari ini ada ulang tahun Zev, dan nanti beli pakan udah gak sih guys? Udah ya, udah beli pakan nanti mungkin di awal musim spring ya guys. Dan nanti hari ini pasti akan menyiram lagi tanaman di dalam hothouse, kalau semoga gue nggak lupa ya guys. Ya, gue harap nggak lupa sih. Oke, selesai. Nah, ini 1 telur untuk dijadikan spa-boiled eggs guys. Seperti itu sih. Ya, untuk gue jadikan spa-boiled eggs ya. Oke, nah sekarang saatnya menuju daerah pemandian air panas untuk gue jadikan spa-boiled eggs. Dan juga gue akan menghancurkan beberapa pangkal kayunya guys ya. Oke, jadi selesai. Tuh, kapaknya masih ada nggak sih? Oh, masih ada guys. Ternyata nanti kalau di tanggal musim spring atau udah memasuki musim semi, gue akan berhenti dulu memotong pangkal kayu karena bangunan udah selesai semua guys. Bangunan tuh udah 100% dan alat-alat pun udah 100%, udah semuanya gue pesan guys. Dimulai dari mayonnaise maker, terus cheese, ya pembuat keju, terus benang wall atau yang kemarin yarn ball maker yang baru selesai di hari Jumat kemarin guys. Itu baru pertama kali gue ambil ya. Iya, jadi bangunan udah selesai dan alat-alat pun udah selesai. Yang masih banyak PR tuh untuk tentang membeli hewan guys. Ya, itu masih banyak sih. Dan tanam-menanam ya, setiap musim gue pasti akan menanam sebanyak mungkin guys. Karena gue udah buat petaknya, udah disusun rapi ya. Jadi untuk musim spring tuh yang paling ujung yang dekat kandang ayam. Terus untuk musim summer yang bagian tengahnya yang dekat tempat penyimpanan kayu tuh ya. Terus yang ketiganya yang di deket yang paling udah lewat kandang kuda sih guys. Yang paling ujung tuh udah kandang kuda. Itu untuk tanaman di musim fall. Jadi semua tanamannya udah khusus ada ruangannya masing-masing gitu guys. Ada tempatnya masing-masing lah, space-nya jadi masing-masing. Jadi karena kan beda-beda nih, untuk musim spring ada yang sekali tanam, ada yang panen ulang, itu beda-beda kan. Iya, untuk musim semi tuh yang sekali tanam ada 3, yang panen ulang 2. Sedangkan untuk musim summer yang panen ulang tuh ada 3, sekali tanam ada 2. Tapi yang belum ada tuh labu gak sih guys? Iya, gue labu belum bisa guys, belum bisa mendapatkan gak sih? Atau apa sih, gue lupa deh. Pokoknya ada yang belum bisa gue dapetin di musim summer guys, 1 bibit ya, yang masih terkunci atau rahasia sih guys, tertutup gitu. Belum, nggak rahasia sih, di sini ada tercatat, cuman
belum bisa terbuka. Itu udah sering gue jelasin sih guys tentang tanaman. Pokoknya harus menanam minimal 4 bibit yang ada di satu musim itu harus 400 semuanya. Jadi setiap per bibit itu minimal harus ada 100 kali panen guys. Iya, 100 kali yang dipanen baru deh semuanya bisa. Setelah 400 panen adalah terbuka bibit yang terkunci di setiap musimnya. Untuk musim spring itu strawberry guys, atau summer ya nanti. Karena gue belum punya strawberry, jadi ya gue belum bisa nanam strawberry gitu guys. Untuk musim summer apa ya guys ya? Nanas bisa, labu sih sepertinya. Iya, pumpkin ya guys. Iya, pumpkin itu susah, jadi harus 4 bibit yang bisa setelah semuanya mendapatkan masing-masing 100 kali panen antara bibit jagung, bawang, nanas, dan juga tomat, barulah ada terbukalah labu atau pumpkin gitu guys ya. Iya. Oke, dan untuk musim fall juga sama, ada 5 juga guys. Yang belum terbuka tuh yaitu apa ya guys? Kayaknya cabai hijau atau bayam, gue lupa sih guys. Apa gitu, pokoknya ada deh. Iya. Oke, tadi nah ini guys, cara menemukan Zev itu gue jelasin. Jadi kalau minggu dia tertutup di ruang klinik, kita bisa menemukannya di dalam penginapan in, karena dia masuk ke dalam sana guys, dalam penginapan in. Jadi kita bisa menemuin Zev di dalam penginapan in sekitar pukul berapa ya guys? 1 deh. Tuh Zev udah keluar kan di rumah kan. Nah, nanti gue akan kasih hadiahnya di dalam penginapan in ya guys. Dalam penginapan in aja deh. Ya. Biar ada di dalam ruangan. Masa sih guys ngasih hadiah dalam luar gini sih? Kita dalam ruangan aja nggak sih guys? Oke, kita temukan Zev di dalam penginapan ini guys. Dia lagi makan tuh guys, sendiri tapi ya. Oke, apa responnya? Apa untukku? Baiknya kau mengingat hari ulang tahunku. Oh iya Jong. Jelas Zev, gue akan mengingat semua ulang tahun warga Mineral Town kalau tidak ada festival atau gue gak lupa. Tapi sebenarnya selama gue lihat catatan sih guys, nggak akan lupa sih. Iya kan, dan ini tuh ulang tahunnya warga Mineral Town terakhir di musim winter, yaitu Zev tanggal 29 ini guys. 29 musim winter ini hari terakhir warga Mineral Town ulang tahun gitu guys. Lihat kan, untuk pakan masih banyak guys, ada 80 dan 94 untuk pakan ayam atau sapi atau domba. Terus 80 nya tadi ada di pakan ayam, jadi banyak guys. Oke, selesai guys. Sekarang saatnya gue kembali ke dalam rumah ya, ke area rumah, dan gue akan menyusut beberapa pakal kayu yang lapuk juga, atau mungkin hanya menghancurkan saja kali guys. Ya, oke, kita cari yang ini kan ada yang bolong-bolong nih. Sepertinya gue akan coba merapikan sedikit-sedikit deh. Tapi kita cari dulu yang lapuk, akan gue hancurkan semuanya guys. Ini udah rapi sih semua sih. Tinggal susun-susun aja guys. Nah, sekarang saatnya gue masuk dalam hothouse. Tapi sebelum itu gue akan mengambil madu dulu guys. Mana madu nih? Udah deh. Gue kira belum guys. Sorry. Gue kira belum ambil. Gue lupa tadi guys. Ya. Ternyata udah diambil guys. Oke, nggak apa-apa. Sekarang saatnya gue masuk dalam hothouse untuk menyiram kedua tanaman kali ya guys. Karena yang tiganya satu tanaman yang sama, dan yang satunya yang bedanya hanya orange cup tuh yang bagian ini aja guys. Yang udah gue siram tuh itu orange cup. Yang tengahnya bolong tuh itu lobak guys. Ya, karena lobak kalau nggak salah baru sedikit sih seinget gue. Tapi nggak apa-apa, kita lihat nanti aja ya. Kita tunggu sampai panen selesai, dan mungkin nanti gue akan coba tanaman-tanaman lain yang mahal ya, yang lama gitu ya penanamannya. Nanas sih. Gue akan coba tanam nanas, karena nanas itu 20 hari. Dan kalau udah panen satunya itu 500 gold guys. Itu sangat untung guys. Harga jualnya sekantongnya itu 500 gold. Sekarang kalau 2 aja udah 1000 guys. Sekarang kalau 4 udah 2000 tuh, jadi banyak kan. Iya, jadi sangat banyak lah ya. Gue hancurkan yang lapuk-lapuk aja sepertinya guys. Nggak akan gue susun dulu deh. Iya, karena ini waktunya udah hampir jam 4 ya, dan mau jam 5. Kali ini gue nggak skip aja guys ya. Ya, karena kemarin gue skip terus, dan hari ini kita liatin aja deh gimana nyusunnya. Tapi sebenarnya gak akan nyusun guys. Kita akan menghancurkan beberapa aja, dan ya seperti kalian lihat masih ada yang bolong-bolong, dan nanti akan gue susun atau gue lanjutin mungkin nanti di musim semi atau spring ya guys. Kita tunggu aja sampai Zack datang. Setelah Zack datang gue akan langsung masuk dalam rumah guys.
Pokoknya Zack itu datang setiap pukul 5 sore dan itu udah menjadi rutinitasnya dari sejak pertama gue tinggal di sini gitu guys. Jadi dia udah hampir ini udah akhir tahun, berarti udah tahun kedua dia ngambilin gue, dan nanti di musim spring tahun ketiga dia akan ngambilin terus guys. Baik, terima kasih juga Zack udah selalu ngambil barang-barang gue ya guys. Zack itu baik banget, dia selalu mengambil barang yang udah gue jual ya guys. Oke, cek cuaca. Masih terus turun salju sampai selesai nanti guys. Ini nih. Ya siap. Kita cek acara guys. Acara tahun baru, perang salju, plak. Suara dari bola salju kena, buk. Suara orang yang sedang terjatuh. Glub. Suara itu seakan-akan terluka. Semuanya mohon jangan taruh batu di bola salju. Plak. Suara dari bola salju kena. Oh, suaranya aneh, buk. Suara orang sedang terjatuh. Glub. Apalagi guys ini, suara itu seakan-akan terluka. Pipo. Ambulan ceritanya guys, suara dari mobil ambulans. Betul guys. Gitu aja acaranya. Oke, selesai kalau gitu guys. Oke guys, gue simpan aja madu ya dalam kulkas ya, dan milk tadi gue. Oh, milknya gue kemasukin dalam ini guys, dalam bin. Jadi ya alhasil kejual. Ngapa kita kasih aja Popuri Spabel Eggs ini guys. Ya, terima kasih sama-sama juga Popuri. Gue sangat bahagia nih kamu ya guys. Nikahi Popuri sangat bahagia guys, karena cepat dari tahun kedua udah mulai melahirkan anak. Jadi itu sangat cepat menurut gue guys. Oke, gue langsung aja deh guys. Tulis dalam diary lalu tidur ya guys. Oke semuanya, gue udah setok episode hari ini di Senin ini. Cukup sampai di sini dulu, dan nanti ketemu lagi sama gue di hari Jumat di tanggal 19 Desember 2025, dan itu akhir dari episode Harvest Moon di tahun 2025 ini juga berakhir guys. Pokoknya nanti ketemu lagi sama gue di tanggal 19, itu tuh ada akhir tahun musim winter 30 winter ya guys. Oke semuanya, terima kasih yang udah nonton video gue. Kalian jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan tekan juga tombol loncengnya ya. Oke, gue pamit. Bye-bye.